Bukti mu'alaf cerdas, Alkitab bukan firman Allah. By Pendeta Romo Aldo Tulung Alo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Jumpa lagi bersama saya Filipus Christian, mu'alaf yang tidak cerdas katanya. Mantan kafir yang diberi Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk menemukan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam dinul Islam. Inna dinna indallahil Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu video ini dalam 10 hingga beberapa menit ke depan ya, 10 hingga 15 menit ke depan untuk membahas pernyataan Pendeta Romo Aldo Tulung Ngalo ya. Ini akan kita bahas ke depan ya. Sebagai bukti juga bahwa mualaf itu cerdas apa enggak, sesuai dengan perkataan pendeta yang satu ini, yaitu pendeta gendut ini. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena kemungkinan mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Itulah yang membuat saya harus mengulasnya sampai berjilid-jilid, kalau bisa jutaan episode, untuk kembali mempermalukan mereka. Bukti mu'alaf bodoh atau bukti mu'alaf cerdas. Di sini dikatakan Alkitab bukan firman Allah, dan bukan saya yang mengatakan, melainkan pendeta Romo Aldo Tulung Ngalo. Nah, sebelum kita ke Romo Tulung Alo, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dukung terus channel kami untuk membesarkan channel dakwah kami, dan dukung terus program pembangunan musola bina mu'alaf yang kami sedang kelola sekarang, yang masih tetap terus terhalang oleh cuaca sehingga belum lanjut ya. Insya Allah cuaca aman, kita lanjut. Dan ini dia videonya, mudah-mudahan Anda tergerak untuk bersama-sama dengan kami fisabilillah, dan tidak sekedar menonton saja apa yang kami lakukan di dalam fisabilillah ini. Tabarakallah. Siapa kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan, insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratan, sudah selesai. Oke, ini dia videonya, mas saudara. Silakan menuju ke rekening kami yang tertera di bawah, dan juga jangan lupa mengkonfirmasinya lewat WA yang ada di bawah ini juga. Dan jika memang Anda tidak berkehendak untuk mengkonfirmasi, menyembunyikannya, dan hanya engkau dan Allah yang tahu, semoga Allah membalas dari tempat yang tersembunyi sana kepadamu yang menyembunyikan amalanmu dengan ribuan kali lipat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja, nggak usah berlama-lama. Saudara-saudara, bukti mu'alaf cerdas, Alkitab bukan firman Allah atau firman Allah, dari pendeta Romo Aldo Tulung Alo. Nah, siapa ini Romo Tulung Alo? Sebelumnya saya mau mengulas dulu satu pernyataan ya dari seseorang ya, katanya. Yang ini saya dapat apa ya? Inbox ya, atau pesan ya dari seseorang ya, dari orang dari negeri anta beranta, pasti ini kafirun ya. Dia berkata begini, kau hanya mu'alaf bodoh, katanya. Filipus Christian maksudnya mu'alaf bodoh. Buktinya kau tak pernah debat dengan pendeta sekelas Rudi Yohanes, Romo Aldo, atau Henry Tan. Pasti keok kau, mu'alaf palsu, katanya. Lah Allah, kayaknya ini orang belum pernah, baru beli HP kayaknya, sehingga dia nggak tahu sepak terjang Filipus Christian dalam dunia perhelatan debat antar agama ya, debat lintas akidah ya, debat akademis ini berapologet ya. Rudi Yohanes sudah pernah dialog dengan saya ya, Romo Aldo sudah pernah, Henry Tan sudah pernah, bahkan Romo Aldo versus Henry Tan Anda bisa apa ya, Anda bisa mendapatkannya di video yang ini nih. Nah, Anda bisa dapatkan video ini. Ya, ini dia video duet maut Moret
Moreh Reski dan Filipus Christian versus Romo Aldo dan Pastor Yusuf. Pastor Yusuf dan pendeta HTD ini nih. Saya pernah debat dengan mereka nih. Ini nih videonya. Ya kan? Anda bisa ke Yans M3 channel streaming atau ke channelnya Moreh Reski. Ini pernah ditayangkan 2 tahun lalu. Coba lihat nih, streaming 2 tahun yang lalu. Nah, emang kalau sudah debat dengan Rudy Yohanes, Romo Aldo, atau dengan Henry Tan sudah pintar? Enggak, perasaan biasa aja. Saya enggak merasa sudah pintar karena berdialog dengan mereka. Habis mereka biasa aja sih menurut saya. Kalau saya sudah berdebat langsung dengan Paulus langsung, ya mungkin saya merasa pintar karena ya sama aja ya. Pencetus dan pengikutnya sama aja, nol putul ya menurut saya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa saya katanya nggak pernah debat, wah ini salah besar. Ya langsung saja kita bukti cerdas, Alkitab bukan firman Allah, pendeta Romo Aldo Tulung Alo. Jadi Romo Aldo ini sudah berdebat dengan saya berapa kali ya. Udah lupa saya berapa kali, pokoknya sudah pernah ya. Ini foto buktinya ya. Ini video yang ada. Oke, langsung saja, ini dia pernyataan pendeta Romo Aldo Tulungalo yang spektakuler. Video ini untuk Kristen aja ya. Saya mau share kalau Alkitab itu bukan firman Tuhan. Waduh. Ya, Alkitab itu juga bukan firman Allah ya. Kalau dibilang itu firman Tuhan atau firman Allah, jadinya Tuhan itu tidak maha tahu atau cenderung bodoh. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, saya ambil contoh di dalam kitab. Tunggu. Tuhan cenderung bodoh ya. Tuhan tidak maha tahu, itu yang dia katakan tadi ya. Ini parah nih, ini parah nih. Aduh, saya nggak bisa bayangkan ya. Ini kok yang diyakininya sendiri dia katakan bahwa Alkitab bukan firman Tuhan, Alkitab bukan firman Allah. Kalau memang betul firman Allah, maka Tuhan tidak maha tahu dan cenderung bodoh. Oke, kita putar lagi dari awal deh, biar lebih lucu kan. Video ini untuk Kristen aja ya. Ya, boleh. Share kalau Alkitab itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Alkitab Tuhan. itu juga bukan firman Allah. Bukan firman Allah. Kalau dibilang itu firman Tuhan atau firman Allah, itu tidak maha tahu atau Tuhan itu tidak maha tahu atau cenderung bodoh. Oke, Tuhan itu tidak maha tahu dan cenderung bodoh. Itu katanya. Lanjut. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, saya ambil contoh di dalam kitab Kejadian. Di situ ada informasi Tuhan menciptakan manusia. Manusia berasal dari tanah, bernama Adam. Ya. Wanita pertama dari tulang si Adam. Lalu ada ular bisa ngomong. Nah, semua itu kalau dari Tuhan, semua itu kalau firmannya Tuhan, artinya Tuhannya nggak ngerti biologi. Kenapa? Karena kenyataannya manusia tidak diciptakan. Kenyataannya tidak ada manusia yang berasal dari tanah. Kenyataannya tidak ada wanita dari tulang. Kenyataannya tidak ada ular yang bisa ngomong. Gitu, ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab itu sebenarnya adalah kitab-kitab video ini. Oke, kita itu adalah kitab-kitab yang bukan firman Tuhan dong. Berarti Tuhan cenderung bodoh, itu katanya loh, kata pendeta Romo Aldo Tulungalo ya. Karena buktinya nggak ada ular yang bisa ngomong. Buktinya manusia tidak diciptakan. Dan buktinya juga perempuan tidak diciptakan dari tulang secara biologis katanya. Jadi kenapa masih diimani? Jadi sekarang mualaf cerdas apa mualaf bodoh? Ya, apakah setelah berpikir sekeras ini mualaf masih kalian tuduh bodoh? Wahai pendeta perut buncit.
Silakan berpikir sendiri. Oke, sampai di sini aja daripada saya sakit perut di sini. Anda berpikir, silakan berkomentar ya dan bercakar-cakaran di kolom komentar. Yang pasti, Alkitab bukan firman Tuhan, Alkitab bukan firman Allah, sebab kalau Alkitab itu firman Tuhan, sebab Alkitab itu firman Allah, maka Allah adalah Tuhan yang tidak maha tahu dan cenderung bodoh dan tidak paham serta membohongi orang sebab berlawanan dengan ilmu biologi. Kata siapa? Kata pendeta Romo Tulung Aloh. Daripada saya pusing, saya tutup konten ini yang sudah 10 menit dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.